Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Orang tua kurang waspada, anak 4 tahun terpisah saat arus balik di stasiun Rangkas Bitung. Hari pertama kerja, permohonan administrasi kependudukan atau Adminduk di Pandeglang meningkat. Jalan antar kecamatan di Lebak rusak parah, aktivitas warga terganggu. Hari pertama buka pasca libur Lebaran 2025, pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang membeludak. Ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Kabupaten Pandeglang ini mengantri untuk membuat data administrasi dan kependudukan seperti kartu keluarga, akte kelahiran hingga permohonan pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP. Tidak sedikit masyarakat yang mengaku kecewa dengan pelayanan di Sdukcapil Pandeglang karena tidak mendapatkan nomor antrian dan bahkan tidak bisa melakukan perekaman KTP elektronik meskipun sudah datang sejak pagi hari. Bahkan salah satu warga mengaku rela datang pada pukul 4 pagi bersama temannya demi perekaman KTP elektronik untuk kebutuhan sekolah. Namun usai menunggu berjam-jam, ia mengaku kecewa lantaran tidak bisa melakukan rekaman KTP. KTP. Ini buat persyaratan apa? Buat persyaratan ujian sekolah. Ada KTP katanya. Ini udah 2 kali balikan ke sini. Yang pertama nggak dapet antrian sama pendaftaran. Ini yang kedua udah bela-belain jam 4 pagi. Iya. Subuh. Iya, udah 2 kali daftar itu, tapi perekamannya nggak bisa. Sementara itu, menurut Wakil Bupati Pandeglang, membeludaknya antrian ini diakibatkan pelayanan baru buka hari ini. Antrian ini yang pertama diakibatkan karena kemarin libur panjang. Nah, libur panjang karena di sini tidak ada pelayanan sehingga hari ini itu terjadi penumpukan yang mengurus database kayak misalkan KTP, KK, akte kelahiran dan lain sebagainya. Sehingga hari ini menjadi puncak balik untuk mengurus Adminduk tadi gitu. Sehingga nanti setelah dapat 2-3 hari landai kembali. Terkait keluhan pendaftaran sendiri Pak, seperti apa Pak? Nah, keluhan pendaftaran ini akan menjadi bahan evaluasi kami. Nanti ke depan mudah-mudahan pendaftaran ini bisa menggunakan elektronik atau digitalisasi ya, online, sehingga pada saat mereka datang ke sini itu tidak lagi mengantri untuk membuat Adminduk itu, sehingga langsung bisa diproses apa yang mereka butuhkan, baik KTP, KK, dan akte kelahiran. Adapun untuk pelayanan yang dikeluhkan oleh masyarakat, ia mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah ke depannya agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Banyak tempat wisata lokal yang menyajikan panorama indah dan menarik. Namun ada yang berbeda di wilayah kota Tangerang Selatan. Ribuan orang mendatangi akuarium raksasa BXC di Bintaro Jaya Exchange Mall 2 yang menyajikan aneka ragam hewan dan wisata di dalam ruangan. Lokasinya di tengah perkotaan ini menjadi salah satu faktor unik yang menjadi daya tarik para pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Pengunjung akan disuguhkan akuarium panjang yang diisi dengan varian ikan air laut, juga bisa menggunakan tablet dari samping akuarium yang telah disiapkan untuk mengetahui nama dan asal ikan tersebut. Pengunjung dari Bandung mengatakan baru mengetahui tempat ini dan memang mencari tempat wisata yang dapat memberikan edukasi, juga tempat dapat mempelajari fakta menarik hewan-hewan laut. Saya dari Bandung. Memilih wisata ke daerah Tangerang Selatan ini?
kita baru tahu ada Beksi. Nah, kebetulan memang pengen cari wisata yang ada edukasinya gitu. Kebetulan anak-anakku memang dulu suka dibacain buku cerita tentang hewan-hewan laut yang seperti itu gitu. Dan kebetulan ini ponakan saya kuliah juga di teknologi hayati ya, sekalian mempelajari ekosistem laut gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin? Jadi sebenarnya aku juga suka hewan-hewan laut, terus aku kebetulan jurusan biologi, makanya kadang suka baca-baca fakta menariknya gitu, itu seru. Taunya tuh biasanya dari orang tua, juga tahu tentang daerah Bintaro gitu, makanya begitu tahu ada BXI udah lama, tapi baru kesampaian buat sekarang datangnya. Tak hanya edukasi untuk para pengunjung, di momentum Lebaran kali ini, pertunjukan seperti takbir dan menabuh beduk disajikan untuk menambah keseruan liburan. Pegawai BXI mengatakan, antusias pengunjung dari sebelum Lebaran hingga saat ini masih tinggi, dan bukan hanya penduduk lokal, dari luar kota juga ada. Juga untuk para pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam terkait hewan laut dan lainnya, di sini ada 2 tiket tambahan guna mempelajari lebih dalam lagi. Jadi untuk antusias pengunjung BXI, kita mulai dari minggu sebelum Lebaran itu sudah mulai antusiasnya naik pengunjung traffic kita. Tapi memang untuk traffic tertinggi itu adalah di hari H Lebaran sampai hari ketiga Lebaran. Dan sampai sekarang ini trafficnya masih terus meninggi, dan juga tidak hanya dari orang-orang lokal ya, tapi juga ada yang dari Lampung, dari Bandung, terus juga ada yang dari luar kota juga gitu. Ini apa sih yang disajikan di Oke, baik. Untuk di libur Lebaran ini kita punya beberapa show ya. Yang pertama mungkin yang paling menarik itu ada Mermaid, dan tidak kalah menarik kita juga punya Harmony Shawwal Dance, dari tarian kipas yang kita padukan dengan beduk underwater dan juga takbir di dalam air. Selain ikan, tempat ini juga terdapat reptil serta hewan lainnya seperti laba-laba, ubur-ubur, kuda laut, hingga predator air lainnya. Wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi BXI dapat membayar tiket seharga Rp180.000 saat hari libur dan Rp162.500 pada hari biasa, dan bagi balita berusia kurang dari 2 tahun dan lansia di atas 70 tahun mendapatkan tiket gratis. Ariel Maranus dan Syabudin Nataru melaporkan dari Tangerang Selatan. Seperti inilah kondisi jalan penghubung antar 2 kecamatan, yakni Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Panggarangan, tepatnya di ruas Jalan Citorek, Cimampang, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak yang rusak parah. Sebagian badan jalan habis tergerus longsor hingga nyaris putus. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena longsor berada tepat di bawah tanjakan. Karena kondisi ini, harta pun harus mempertaruhkan keselamatan mereka saat melintasi jalan ini. Ironisnya, kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun namun belum juga diperbaiki. Jalan akan semakin sulit dilewati apabila hujan turun dan warga pun terpaksa berhenti beraktivitas. Tidak ada pilihan lain untuk warga karena jalan ini merupakan akses satu-satunya dalam melakukan mobilitas sehari-hari seperti bekerja, ke pasar, ke sawah, dan ke kebun, termasuk anak-anak sekolah. Ke Cici. Ya. Ini dari mana, Pak? Dari Cikotok. Cikotok. Oh, udah mau ke Ciki. Mau ke Cici. Pak, ini udah berapa tahun jalan begini, Pak? Udah lama sih, udah berapa tahun ya. Udah berapa tahun kira-kira? Kira-kira berapa tahun? Udah 10 tahun lebih lah. Masih jalan masih jelek sini aja. Tidak ada pembangunan ya, Pak? Nggak ada pembangunan. Pak, dengan resiko kayak gini, gimana itu, Pak? Ya tuh ini aja takutnya jalannya gini. Emang nggak ada alternatif? Nggak ada sini, nggak ada alternatif. Nggak ada alternatif sama sekali ya, Pak? Nggak ada. Ngeri ya, Pak ya? Waduh, bukan ngeri lagi, mati lah. Ini kan tengah hujan ya. Tadi Bapak turun gimana itu dengan kondisi jalan begitu, Pak? Iya, begitulah kira-kira. Kalau hujan nggak jadi. Nggak jadi. Cuma alhamdulillah datang terang, ya jadilah sini. Kalau kondisi hujan bagaimana saya tidak? Waduh, saya perek nanti besok aja, nanti bagaimana terangganya besok. Ngeri ya, Pak ya? Nah, gitu. Kalau begini bukan ngeri lagi. Ini longsor nih, Pak ya nih ya. Itu dengan kayu gitu gimana Pak tadi lewat, Pak?
Aduh, bukan manggilnya ini putus lah lama-lama nih. Putus ya. Kalau siang malam nih hujan tuh bisa-bisa putus ini. Warga berharap pemerintah dapat segera hadir dan memperbaiki jalan rusak dan jalan longsor ini. Mengingat jalur tersebut sudah semakin memprihatinkan dan dikhawatirkan longsor semakin meluas, terlebih saat ini intensitas hujan masih tinggi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.